Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argani Abdul Waki, mahasiswa Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan sejarah. Jadi di sini saya akan memaparkan sejarah bagaimana sistem tanam paksa yang ada di Indonesia. Langsung saja disimak videonya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah sistem tanam paksa atau kultur Stilsel yang ada di Indonesia. Kembalinya kedudukan Belanda ke Hindia Belanda. Sebelumnya, kekuasaan Belanda di Indonesia telah direbut oleh Kekaisaran Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Ketika Belanda telah kembali ke Indonesia, Belanda ingin menutupi kerugian yang telah dialaminya selama perang di Eropa. Tetapi hutang pun tidak dapat ditutupi hingga tahun 1830, di mana diberlakukannya sistem tanam paksa. Diberlakukannya sistem tanam paksa oleh Johannes van den Bosch ketika ia diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 sebagai pengganti Dubus de Genesene. Bosch mendapat tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Tugas ini sangat mendesak karena keadaan keuangan di negara Belanda sangat parah. Maka Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia mencetuskan solusi pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur Stelsel sejak tahun 1830. Masa tanam paksa berlangsung selama kurun waktu 50 tahun, yaitu dari 1830 sampai 1880. Lalu berikutnya pelaksanaan sistem tanam paksa berdasarkan kebijakan yang berlaku. Pelaksanaan sistem tanam paksa sebagian besar dilakukan di Jawa, hanya sebagian kecil di luar Jawa. Tanaman yang ditanam di setiap daerah tidak terlalu sama sesuai dengan tanah setempat. Adapun alasan mengapa pemerintah Hindia Belanda memilih tanah Jawa sebagai pelaksanaan sistem tanam paksa, yaitu karena tanahnya yang terkenal dengan kesuburannya. Maka pemerintah Hindia Belanda melaksanakan tanam paksa di tanah Jawa, hanya sedikit yang dilaksanakan di luar Jawa. Seperti contohnya di Sumatera Barat yang penuh dengan gunung-gunung, itu ditanami dengan teh atau kopi. Selanjutnya perlu kita ketahui tujuan diterapkannya sistem tanam paksa. Yang pertama yaitu yang paling penting, mengisi kas negara Belanda yang kosong akibat kalahnya perang saat di Eropa. Yang kedua yaitu membangun kembali infrastruktur di Belanda yang hancur karena peperangan. Yang ketiga, menggalang dana untuk memperkuat tentara dan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda dan Karibia. Selanjutnya, membayar hutang-hutang yang dimiliki Belanda karena harus melawan pemberontakan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi, akibat dari perang yang dialami negeri Belanda dan pemberontakan yang ada di Hindia Belanda, negara harus membebani hutang yang besar dan kas negara pun kosong. Itulah mengapa Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dicetus oleh Van den Bosch. Yang selanjutnya aturan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
Nomor 2, tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. Keempat, bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. Keenam, kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Yang ketujuh, bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. Meskipun pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan yang sedemikian rupa, tetapi prakteknya banyak sekali penyimpangan yang ada di lapangan. Perjanjian kultur stelsel seharusnya dilakukan dengan sukarela, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5 tanah mereka. Seringkali tanah tersebut 1/3, bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. Kelebihan hasil panen telah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani. Kegagalan panen justru menjadi tanggung jawab petani dan Belanda berlepas tangan. Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga kerja paksa tanpa dibayar. Dari praktek yang menyimpang dari aturan yang aslinya, maka berdampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatnya tingkat kemiskinan karena terjadi kerja paksa, pembelian komoditas pada harga yang sangat murah, dan beban pajak yang tinggi. Lalu menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, mengurangi produktivitas dan luas lahan yang digunakan untuk tanaman padi, penghasil makanan bagi masyarakat sekitar. Lalu angka kematian yang tinggi disebabkan oleh kelaparan dan kondisi hidup yang kurang baik. Kemudian jumlah penduduk Indonesia yang senantiasa menurun, lunturnya semangat gotong royong yang digantikan dengan semangat mencari upah dan mendapatkan bayaran atau kompensasi. Meskipun banyak dampak negatif, tetapi terdapat juga dampak positif pada tanam paksa, yaitu rakyat Indonesia terutama golongan elit mulai mengenal kegiatan ekonomi pasar. Lalu rakyat Indonesia mengenal tanaman-tanaman serta teknik menanam tanaman yang baru. Hal ini relatif penting karena tanaman yang diperkenalkan adalah tanaman mahal yang berorientasi ekspor. Sedangkan di pihak Belanda, dampak yang mereka terima yaitu meningkatnya hasil tanaman ekspor dari daerah jajahan yang dapat dijual Belanda ke pasaran Eropa. Perusahaan pelayaran Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar dari monopoli perdagangan hasil tanam paksa. Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta, terutama Cina, diambil alih dan juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya yang besar. Belanda mampu mengisi kembali kas negaranya serta membayar hutang-hutang perangnya. Belanda mampu membangun ulang infrastruktur negaranya yang terdampak perang Napoleon.
Baiklah, cukup sekian video pada kali ini. Mungkin jika banyak kekurangannya pada video ini, saya mohon maaf pada penonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.